Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, atas nama seluruh sivitas akademika dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, ketakwaan, ketaatan, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, sehingga setelah puasa kita dapat mendapatkan takwa yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita berharap apa yang kita doakan selama bulan puasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, salah dan janggal mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bi dzikrihi dzikran katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa melalui layar kaca, untuk sore hari ini kita akan membahas tentang puasa dan relasinya terhadap kesalahan sosial, kesolehan sosial. Ada soleh secara individual, ada kesolehan secara mayoritas, kesolehan untuk kehidupan yang universal. Ada dampak kehidupan. Jika kita puasa dengan benar, melakukan dengan sebuah tuntunan agama, kita mampu menahan imsak, baik dari syarat dan rukun puasa, hingga yang akan merusak pahala puasa sampai sore, berarti kita sukses. Tapi ingat, kesuksesannya belum tentu berprestasi. Prestasi dan tidaknya jika amalan itu berdampak kepada orang lain. Oleh karena itu, kajian kita pada sore hari ini terkait dengan bagaimana orang-orang yang berpuasa berdampak kepada kesolehan sosial. Yang pertama, kita akan kaitkan dengan surah Al-A'raf ayat 199. Dikaitkan dengan bagaimana kita mampu membangun budaya positif, menjadi sebuah karakter positif, pada akhirnya membiasakan sesuatu yang positif. Di antara aspek yang diabaikan oleh orang-orang yang berpuasa, lupa membangun sebuah kondisi untuk kebiasaan positif. Karena kebiasaan positif tidak terbangun, maka tidak membangun sebuah budaya, identitas, dan karakter positif. Banyak orang yang berpuasa tetapi tak berdampak dalam kehidupan orang lain. Dia soleh secara pribadi, secara individual, tapi dia lupa bahwa ibadah di bulan puasa, di Ramadan, itu menuntut terkait dengan kesolehan sosial, soleh yang berdampak pada kehidupan orang lain. Dalam perspektif ilmu yang lain, bahwa hidup ini harus mampu berdampak dengan significant others. Apa significant other? Orang lain juga penting, kita juga penting, dan berdampak kepada sebuah kepentingan orang lain. Para pemirsa di mana saja Anda berada, surah Al-A'raf 199 memberikan tuntunan kepada kita terkait dengan 3 kebiasaan positif yang akan mampu melahirkan kesolehan sosial. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuddil affa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah engkau seorang yang pemaaf. Bukankah orang-orang yang berpuasa sebuah tradisi kebaikan yang ada dalam Islam? Sebelum berpuasa kita saling memaafkan dan mohon maaf. Tetapi sudah hampir selesai bulan Ramadan, yang dengki, yang dongkol, yang iri masih juga kita pelihara. Kenapa? Karena kita tidak mampu menjadi orang yang memilih untuk memaafkan. Khuddil affa.
jadilah engkau pemaaf, karena maaf akan merubah suasana. Maaf akan merubah suasana menjadi orang-orang yang sangat mencintai orang lain, karena berdasarkan cinta kepada Allah. Cinta itu akan merubah segalanya. Cinta akan merubah suasana yang tidak enak, yang suasana yang keruh menjadi ceria, dan akan merubah suasana sebuah kedamaian dalam kehidupan kita bermasyarakat. Khuddil afwa, qala Abdullah ibnu Zubair. Abdullah bin Zubair berkata terkait dengan khuddil afwa. Khuddil afwa amarallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam ayyakhudal afwa min akhlaqin nas. Allah memerintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyakhudal afwa, hendaklah engkau ya Muhammad menjadi seorang yang pemaaf min akhlaqin nas, dari berinteraksi terhadap akhlak dan berbagai karakter manusia. Rasulullah dalam kisahnya begitu hatinya duka ditinggalkan oleh sang permaisuri dan juga pamannya, berniat sekali menghibur dirinya untuk berdakwah ke Taif. Jadi kalau orang sedih ternyata harus berbuat baik, jangan rundung kesedihan. Rasulullah berniat ke daerah tetangga, yaitu ke Taif, dengan harapan Rasulullah mendapat kekuatan, mendapat tambahan sahabat untuk menambah jumlah orang-orang yang akan mengagungkan dan mentauhidkan Allah. Tapi ternyata apa yang dalam gambaran perasaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terdapat atau tidak tercapai pada hari itu. Ternyata penduduk Taif tidak menyambutnya. Bahkan penduduk Taif menyambitnya. Ini ada bahasa daerah, ada disambut kedatangan orang dengan kalungan bunga, tapi ada disambit. Disambit itu dipukul, dilempar. Rasulullah dilempari dengan batu dan disakiti Rasulullah, dizalimi. Sehingga malaikat penjaga bukit Uhud dan mengabarkan, yang dikabarkan oleh malaikat Jibril, izinkan Nabi Muhammad, izinkan Muhammad, kabulkan apa saja yang diinginkan. Apabila engkau izinkan ya Rasulullah, akan kami angkat bukit Uhud ini dan aku akan balas kepada orang-orang yang menzalimimu. Tapi Rasulullah malah berdoa, ya Allah, sesungguhnya umatku atau kaumku boleh jadi tidak tahu dengan apa yang aku maksudkan. Bahkan Rasulullah berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah hamba-hambamu, tunjukilah umatku, kaumku, boleh jadi mereka tidak tahu yang aku maksudkan. Ini tidak mudah. Kita kadang-kadang mudah mengatakan bahwa kita harus menjadi pemaaf, tapi kadang-kadang sedikit saja kita tersinggung, sedikit saja tidak diposisikan pada posisi kita tidak bisa memaafkan seseorang. Kita ini kadang-kadang contohnya kalau menjadi orang posisi baik di masyarakat, kadang terlalu menuntut diposisikan pada posisi yang lebih baik. Padahal sebetulnya tidak seharusnya, biasa-biasa saja. Contoh, ini para mubalik, para ustadz, para pemimpin agama. Ketika ada acara di masjid, mungkin pengurus lupa mempersilahkan kita duduk di depan. Dalam pikiran kita, saya kan ustadz, saya ini kan akan memberikan pengajian, kenapa enggak dipersilahkan duduk depan walaupun terlambat? Karena kita terlalu menuntut posisi, karena kita merasa orang baik, tapi tuntutan kita tidak baik sebenarnya. Ya kalau memang kita terlambat, duduklah pada posisinya. Dan ketika itu kita harus mampu memaafkan orang yang memperlakukan kita dengan posisi yang mungkin kurang tepat. Begitu juga seandainya kita menjadi seorang pemimpin. Di sebuah acara, lupa pembawa acara atau orang yang mengundang kita menyebutkan nama dan jabatan kita, kita langsung protes, kita langsung merasa tidak enak.
saya diundang mewakili pejabat kota. Kenapa nama saya? Dan saya tidak dipersilahkan untuk duduk di depan. Karena kita kadang-kadang, kita ini orang baik, tetapi kadang-kadang keinginan kita kurang baik. Ya sebetulnya biasa-biasa saja. Tidak harus kita diperlakukan semestinya karena kondisinya tidak memungkinkan. Orang sudah di depan semua, kita terlambat, kenapa kita tidak cepat datang duluan? Nah, ini persoalan bagi kita hari-hari ini. Kita inginnya dihormati, diposisikan, padahal kita juga tidak mempertimbangkan posisi kita ketika kita waktu terlambat. Mudah-mudahan para pemirsa di rumah, para pendengar di mana saja Anda berada, bisa memahami terkait dengan posisi ini. Orang-orang yang berpuasa harus mampu memaafkan, sehingga berdampak kepada kesolehan sosial. Kemudian kita lanjutkan pembahasan tentang khudil afwa. Khudil afwa adalah al-afwa min akhlaqin nas wa a'malihim min ghairi tajasusin. Memaafkan itu adalah kemampuan berlapang dada terhadap setiap karakter manusia, baik dari perilaku dan prakteknya, yang mereka memperlakukan kita dengan tak sepantasnya. Min ghairi tajasusin. Apa tajasusin? Contohnya, kita sudah berusaha memberitakan sesuatu melalui WA grup umpamanya, dengan kata-kata yang sudah kita pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, izin atas nama pimpinan menginformasikan bahwa besok pagi, sekedar mengingatkan, apel pagi pada 7.30 namun dialihkan pada pukul 8 karena surat edaran di bulan Ramadan, tertanda pimpinan. Tidak dijawab, kemudian kadang-kadang jawabnya hanya jebak jempol, kadang sudah hampir mau apel, dia tidak datang, tidak memposisikan dengan sebenarnya, dan kemudian ada yang menjawab, kan bulan puasa, kenapa harus begini, padahal itu aturan. Padahal puasa tidak mengajarkan orang malas. Puasa itu bahkan mengajarkan orang harus mampu tegas, melawan diri sendiri. Kalau tidak tegas, kita banyak yang tidur. Setelah sholat subuh tertidur. Itu kan tidak tegas pada diri sendiri. Mengajarkan pada diri sendiri malas. Harusnya mengajarkan pada diri sendiri untuk rajin. Karena di bulan puasa, di bulan Ramadan, bangsa ini merdeka. Karena sebuah keberanian. Siap menghadapi kenyataan. Coba kalau tidak siap menghadapi kenyataan, nggak merdeka bangsa ini. Karena senjata yang begitu canggih ketika itu dilawan dengan bambu runcing. Begitu di zaman Rasulullah dengan sahabatnya memenangkan perang Badar. Karena memaksakan dirinya untuk tegas, untuk tidak malas. Tapi begitu kita format bahasa yang bagus, orang meresponnya dengan tidak bagus. Maka min ghairi tajasusin, sesuatu yang tak pantas, tetaplah kita berlapang dada. Orang-orang yang berlapang dada, kemampuan mampu memaafkan orang lain, pasti akan berdampak kepada kehidupan. Jika kita bertemu dengan orang-orang yang tidak sepantasnya memperlakukan kita, apa yang harus kita lakukan? Satu saja, sapa mereka. Dalam sistem komunikasi yang terbaik, the mindfulness, ketika besok seakan-akan kita bertemu dengan orang-orang yang boleh jadi tidak menyenangi kita, dengan tanggapan yang tidak bagus, maka ketika berjumpa kita harus duluan menyapanya. Jangan nunggu dia menyapa. Berarti kita tidak khudil afwa. Orang-orang yang pemaaf, dia mampu menyapa yang pertama ketika kita berjumpa. Siapa saja, gimana kabarnya ibu? Walaupun kita tahu dia tidak menghargai kita. Gimana kabarnya bapak? Terus apa yang bisa bantu? Paling nanya, gimana kabar bapak, ibu, dan anak-anak? Dia akan sadar bahwa orang yang dizalimi saja berbuat baik. Dia juga akan berkata, ternyata orang tersebut khudil afwa, orang tersebut pemaaf. Para pemirsa di mana saja Anda berada, masih khudil afwa, kaitannya dengan kesalehan sosial bagi orang-orang yang berpuasa adalah al-afwa al-musahallatu, artinya orang-orang yang mampu menjaga kedamaian.
Orang yang memaafkan, dia selalu berpikir untuk damai. Apa itu damai? Damai menginginkan kebaikan bagi orang lain. Damai adalah rukun tidak bertengkar. Oh, jangan sampai dong, masa orang puasa kerjanya bertengkar gitu ya. Kerjanya bikin sesuatu yang tidak bagus. Sebenarnya esensi dari kita berpuasa di bulan Ramadan, kemampuan kita membuat sebuah kedamaian. Dan damai adalah selalu mendoakan orang lain untuk berubah menjadi baik. Jadi kalau pagi-pagi kita datang, boleh jadi para pemirsa masih bekerja di kantor, atau kita usaha yang lain di pasar, di toko, atau mungkin ada profesi yang lain. Ketika kita keluar rumah, begitu kita start dengan kendaraan, apakah kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4, maka begitu melihat orang, coba apa yang kita doakan? Contohnya, begitu kita berkendaraan keluar dari rumah, nampak seorang anak-anak yang akan pesantren Ramadan, doakan dia, ya Allah, mudah-mudahan anak ini akan menjadi penerus kebaikan. Doakan. Terus nanti keluar sampai gang rumah kita, rupanya ketemu ibu-ibu yang akan pergi berdagang. Ya Allah, limpahkanlah rezeki dari hambamu yang hari ini masih mau berusaha. Terus nanti boleh jadi sampai di kantor, begitu kita parkir kendaraan kita dan juga nanti masuk pintu kantor, coba siapa yang pertama kita lihat? Oh, rupanya cleaning service. Ya Allah, sehatkan cleaning service. Bila doa-doa tersebut kita lantunkan, kemudian Allah belum memberikan kepada yang kita doakan, boleh jadi pantulan energi alam ini juga akan kembali kepada kita. Kita yang menjadikan anak-anak kita akan soleh, rezeki kita akan melimpah, dan kita sehat. Coba kalau kita tidak sehat, sakit perut saja. Kalau sakit perut saja, kemudian sholat tarawih, itu sudah tidak nyaman. Jadi ternyata begitu luar biasa tentang doa agar kita sehat, dan sehat itu terkait dengan kemampuan kita melakukan ibadah. Dan kalau tidak sehat, kita juga gak bisa membantu orang, kita sendiri sakit. Nah, maka jadilah orang-orang yang berdampak kepada kehidupan sosial, menjadi soleh yang sosial, kesolehan sosial, karena kita mampu untuk khudil afa. Para pemirsa di mana saja Anda berada, masih dalam khudil afa, penafsirannya adalah kisah Rasulullah berdialog dengan Jibril terkait dengan khudil afa. Waruwiya annahu lama nuzilat hadhil ayah. Terkait dengan turunnya ayat ini, diriwayatkan bahwa Rasulullah bertanya kepada Jibril. Qala Rasulullah SAW li Jibril, mahada? Ya Jibril, mahada? Khudil afa itu apa ya Jibril? Qala la adri, saya juga kurang tahu ya Allah. Ya Rasulullah, hatta as'aluhu, izinkan saya bertanya pada Allah. Summa roja'a, dan malaikat Jibril kembali dan dia berkata kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, khudil afa itu adalah inna rabbaka ya'muruka antasila man qata'aka. Sesungguhnya khudil afa menjadi orang yang pemaaf, berdampak pada kehidupan sosial. Allah memerintahkan kepadamu ya Rasulullah, antasila man qata'aka. Engkau jalin silaturahim kembali, engkau jalin jembatan hati kembali bagi orang-orang yang sudah memutuskanmu. Dan dalam hadis yang lain, sesungguhnya tidak akan pernah masuk surga bagi orang-orang yang qati'un, yaitu para pemutus. Apa itu pemutus? Yaitu qat'ur rahmi, seorang yang memutuskan tali silaturahim. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan harus mampu berdampak dalam kehidupan dan kesalahan sosial ketika mampu untuk menghubungkan kembali tali silaturahim bagi kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita bersama. Dan akhirnya melalui layar kaca ini kita ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah terdiri dari S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 dan Profesi Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.